Iya, jadi tidak ada tulisan Islam ya. Tidak ada tulisan Enggak dong. Islam. Yang di Cambridge kan udah Latin, Bang. ALLAH, Bang. Iya, makanya Bang, saya ikuti Abang ini. Iya, jadi itu dia Bang. Kita mengambil diterjemahkan oleh penerjemah Alkitab itu, ilahnya orang Kristen itu di Indonesia adalah Allah. Itu dia. Allah itu dari mana? Diambil dari bahasa Arab, bukan Baik. bahasa. Baik. Oke, ini saya tunjukin ya. Kalau Abang memang mau lari ke situ, emang akan selalu kepentok, dan umat muslim memang tanggung jawabnya untuk menjelaskan. Abang ngambil diksi Allah itu dari KBBI. Ya. Ini KBBI, Bang, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Kata Allah nih ya, KBBI, Allah. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Jadi Allah di kitab Abang berarti nama ya? Ya Allah. Masya Allah. Lanjut, loh, Bang. Bang Jibril udah sabar banget loh. Lanjut. Enggak, iya Abang bilang kan diambil dari KBBI, dari bahasa Indonesia. Allah, Ya. KBBI. Nah, di KBBI Allah itu nama Tuhan. Berarti di kitab Abang Allah itu nama ya? Itu pertanyaan. Jawab Bang. Iya, terus. Itu Iya, pertanyaan iya, Bang iya. Jibril. Ini kita sepakat kan Iya. nih? Iya, teruskan aja. Berarti Ya nama Tuhan udah. bukan Yesus. Oh. Iya. Ya udah, kalau Abang mau mengakui Ya Allah udah. itu nama, ya udah. Masya Allah, alhamdulillah udah Islam dia. Tinggal syahadat. Udah? Masya Allah. Oke. Jadi orang Kristen dalam Alkitabnya sampai hari ini menggunakan kata Allah, jangan keberatan ya. Enggak keberatan kalau itu nama Tuhan. Enggak keberatan kalau itu jadi nama Tuhan. Yang enggak kami terima itu jadi nama manusia. Kita maunya Allah itu nama Tuhan, bukan nama manusia gitu loh. Nama roh-roh gitu enggak mau kita. Karena Tuhan itu Coba bukan saya manusia. tanya, Gaul. Memangnya Gaul, Tuhan nama Anda Tuhan itu kamu siapa, bro? Bro, ntar dulu bro, izin sebentar, setengah detik. Nama Tuhan kamu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia mengingkari loh. Tadi dia bilang nama Tuhannya Allah loh. Bapak kan jelas nih. Tadi lu bilang Ya apa? Allah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Ah, Iya. Ya, dengan ini saya menyatakan menyerah. aku padahal udah semangat loh Bang Jib. Aku dukung Bang Jibril di sini. Ye. Jangan gitu loh. Aku kecewa. Bang Jibril kalah. Tuhannya Terguncang. Kristus itu. Terguncang. Tuhan Di Yesus kesimpulan. Kristus Allah, bukan Allah, Allah. Yaudah. Oke, Allah ya. Allah. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai diksi Allah teman-teman ya. Ternyata abang mengutuk Tuhan selama ini. Karena dalam bahasa Ibrani Allah itu artinya sumpah serapah. Inilah kenapa kami beda sama kalian. Kalau kami Allah. Lamnya tuh kalau ada sama tasydid tuh ada 3 tuh. Allah. Ditafkim bacanya ditebalkan. Allah bukan Allah ya. Bahasa Padang kalau udah makan Allah makan. Nah, sudah selesai makan. Ternyata kata Allah itu artinya dalam bahasa Ibrani ada sumpah serapah. Nggak apa-apa. Bapak pakai kata Allah juga nggak apa-apa. Jangan asumsi data. Iya. Uli. Mazmur iya. Kita lihat nih ya. Mazmur. Masa aku temenan sama Bang Jibril nggak pakai data ngomong? Nggak keren lah. Mana mau Bang Jibril temenan sama aku kalau aku tuh nggak pakai data. Emang lu Bang Kian Santang nggak pernah pakai data dia. Nih Bang, Wow, tengok nih. berlipat terguncang. Guncang. Nih ya, kita lihat dalam Mazmur pasal 10 nomor 7 Bang. Nggak apa-apa, panggil aja Allah Tuhan Abang. Nah contoh nih, mulutnya penuh sumpah serapah. Nih sumpah serapah ini apa bahasa Ibraninya Bang? Sumpah serapah bahasa Ibraninya adalah Allah. Nggak apa-apa, ya udah panggil aja Tuhan Abang Allah, bukan Allah. Nah, tapi sayangnya kalian tuh munafik. Tulisannya ALLAH tapi bacanya Allah. Nggak sesuai. Harusnya L-nya cuma 1. Itulah kalian tuh suka banget gitu loh. Tulisan nggak sesuai dengan bacaannya. Giliran ayam dibilang bebek, Tuhan dibilang manusia. Itulah kalian merusak peradaban. Makanya ada dark age dulu, kegelapan dulu. Untung ada Islam.
Gara-gara orang-orang seperti abang ini, saya nggak mau generasi saya, anak-anak saya tersesatkan gara-gara abang orang seperti abang ini loh. Kata Oke, Allah Wak. dibaca Itu Allah. Jangan, Kak, gini Bu, jangan menjas lah. Itu kan menjas. Loh, Kita dengan harus saya ini jas lah. diskusi. Saya punya hak Nanti menjas. ketika saya Anda jas dari tadi Anda, munafik. ketika iman Anda saya jas, Anda tuduh Oh, penistaan. siapa yang menjas iman Anda? Saya menjustifikat ngejajing perkataan Anda yang tidak konsisten. Anda Kenapa sepakat, kata Bang Jibril, nama Tuhan itu adalah Allah. Sepakat. Tahu-tahu ditanya siapa nama Tuhannya? Yesus Allah kita. Apa itu? Itu namanya munafik, hipokrit, Bang. Anda bertengkar dengan diri Anda sendiri. Argumen pertama Anda dibantah sama argumen Anda kedua. Makanya Bang Jibril itu nyerah. Lah, itu di dalam Alkitab, Bu. Ini percobaan terakhir. Boleh nggak nih percobaan Silakan terakhir? Bang Jibril. Yes. Allah. Ye. Abang Ye. Gats, Bang Gats, ini terakhir saya nyoba nih Bang. Gaul, Bang, Gauls. Oh Gauls, Bang Gauls, ini bacanya gimana nih? Cambridge. Iya. Kenapa nggak Cambridge? Kan ini nama Bang. Itu bahasa Inggris, Bang. Sama nggak? Itu bahasa Inggris. Allah, nama Tuhan, menyebutnya Allah. Kenapa ini abang? Ini kan nama juga dalam bahasa Inggris. Kenapa nyebutnya abang Cambridge? Karena abang tahu ini bahasa Inggris, menyebutnya Cambridge, bukan Cambridge. Iya. Nah, ini kan udah jelas bang. Ini Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Allah ini tulisan- penyebutannya nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nyebutnya gimana bang? Dengar dulu, Bang. Itu Aduh. tulisan bahasa Indonesia atau tulisan Arab itu, Bang? Ini dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia itu. Itu bahasa Inggris. Cambridge. Ini itu bahasa Indonesia. Ini Nggak ngerti dia, Bang. Allah Nggak itu ngerti, nggak ngerti, Bang. dia nggak nyambung juga. Nggak nyambung juga. Bahasa Latin kan dia nggak ngerti, Bang. Nggak nyambung juga. Yang Kayaknya- warna biru itu. Kayaknya udah ketinggian deh. Kayaknya ya dengan ini saya Ya udah menyerah. saya bantu ya. Ya, Nah, silakan Bang Jibril gunakan lagi mungkin aku bisa. bahasa tubuh silakan Nona Rifa. Kata yang Bapak Silakan Bang Jibril. Bang Jibril ngomong, aku translatekan. Coba Bang Jibril ngomong biar aku Silakan Bang translatekan. Jibril dulu bicara, nanti akan diteruskan oleh Nona Rifa. Silakan Aki Jibril. Cambridge Nah, itu. dalam bahasa Inggris itu sebuah nama. Abang menyebutnya Cambridge karena itu sebuah nama. Allah dalam KBBI itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini debat nu burung jeung nu gelo. Jadi Sebenarnya udah nggak. Coba Iwan Filah di sini ada 2.500 orang. Coba kasih tahu deh, di mana sih kita kurangin jelasin nih? Coba deh biar kita belajar. paham ya, Gauls. Jadi dari Aki Jibril dan Nona Rifa menyampaikan informasi penting, di mana informasi tadi ada sebuah informasi yang bernilai sangat penting, sehingga informasi tadi disampaikan agar informasi tadi dapat diserap oleh kita semua, agar informasi tadi yang disampaikan oleh Aki Jibril dengan informasi yang ada dan di informasi Nona Rifa itu sampai informasinya kepada Anda, informasi tadi itu, karena informasi ini bernilai informasi ya, sehingga informasi tadi dapat ditelaah secara subjektif informasinya ya, paham ya. Makanya ketika ada informasi itu ditelaah gitu. Dia kayak lagi tari saman nih. Iya. Kan enggak, saya kan enggak ada bantah pernyataan kalian kan. Kan saya ikuti semua dan saya iakan kan. Pernah saya menolaknya enggak kan? Saya ikuti. Coba cek dong teman-teman, aku kebal hukum nggak ya? Kadang pingin gitu, udah gemes gitu. Loh, cobalah dulu Anda sebutkan mana yang saya bantah pernyataan Anda atau jawaban. Kan nggak ada saya bantah, saya ikuti. Umur, oh ya tadi ada yang bertanya umur saya tuh. Oke. Jadi tadi Nona Rifa, oke bertanya umur Kristen berapa? Oke, saya jawab to the point. Enggak sepakat nggak Anda kata Allah itu adalah bahasa Arab? Oh oke, akan dijawab sepakat atau tidak. Ketika ditanya sepakat atau tidak, saya akan jawab to the point, sepakat atau tidak. Tapi teman-teman, sebelum saya jawab, di follow Maksudnya, dulu teman-teman di enggak, atas. kata Allah itu bahasa Arab atau bukan? Itu aja. Oh itu pertanyaannya, kata Allah itu bahasa Arab atau bukan? Oke, saya jawab secara to the point dan secara gamblang, secara akademis ini.
Ya diam Kalau dulu, diam begini, dulu. para Diam, debater dijawab. Islam, kita nggak akan maju-maju ilmunya. Iya benar. Oke, dijawab. Oke Bahasa lah, Arab terima atau kasih lah ya. Lain waktu live lagi kita akan masuk lagi topik yang lain ya. Emosi. Karena nggak emosi, saya biasa aja. Karena nggak Anda bisa menjawab satupun apa yang saya jawab tentang Islam. Pak, mending Bapak lihat saya nih. Enggak. Bapak lihat saya nih. Ini bahasa Ibu roh, lah, Pak. Ibu Saya Rifa diajarin ya, sama terkenal. framing bahasa roh. Ibu Rifa ini terkenal ini. Maksud saya Bu, gini. Kata Allah itu bahasa Arab atau bahasa Al-Quran? Itu aja. Bahasa Batak, Pak. Bahasa Batak. Oke deh. Ya, jadi kalau Kristen memakai kata Allah sesembahannya, artinya saudara-saudara Muslim jangan marah gitu loh. Iya. Kami nggak pernah marah. Saya nggak berhak marah. bagi orang Kalau Kristen ada itu- orang, Pak, coba. Iya. Bapak nih, saya kalau depan saya ini Bapak segini mulut Bapak, diam kau. Nah, Bapak diam ya. Pak, tidak berhak kami marah ketika orang melafazkan asma Allah sebagai nama Tuhan atau Rabbul Alamin. Nggak berhak Pak saya marah Pak. Karena Tuhan itu bukan hak milik. Tapi yang aku nggak terima, Bapak bilang Allah itu berkelamin. Disunat hari ke-8, nggak terima aku, berbulu, nggak mau aku Pak. Nggak pantas bagi Tuhanku dikatakan berbulu, lahir dari, mohon maaf nih Pak, dari perempuan Pak. Itu nggak terima, batinku tak terima Pak. Nama mamaku aja, mamaku namanya, ya namanya Elizabeth misalnya kan. Tiba-tiba Bapak punya hewan ternak, Bapak kasih nama mamaku. Sakit aku tampar Bapak depanku. Ini nama Tuhanku loh. Disebutkan Oke. Allah. Boleh saya jawab, Bu? Bapak tunjuk makhluk berkelamin, bertulang belakang, pemakan ikan goreng. Boleh Lalu saya jawab, Bapak Bu? bilang itu Allah. Berarti kita Saya Bu, nggak dalam- terima Pak. Jangan Kami dijawab dulu, marah Pak Pak. Bos. Jangan dijawab dulu lah. Saya lagi marah nih. Iya. Saya Aku kalau belum lagi jawab umurku marah berapa biasanya kok. saya makan banyak Pak. Nggak Tolong usah jangan marah-marah Bu, nanti jadi marah Pak boleh. saya Pak. Nanti Saya kalau marah-marah. marah Wow, traktir Uni sama Rifa Jibril biasa aja. marah. Terguncang. Uni. Nggak apa-apa Uni. Emang Nggak Bapak memang- jangan gitu. Bapak maksa banget gitu loh. Bapak maksa banget untuk menghinakan nama Tuhan kami, menyematkannya kepada makhluk. Pak, Yesus itu namanya Yesus. Tuhan saya namanya Allah. Udahlah sepakat aja di situ. Kenapa sih nggak pede banget panggil nama Tuhan Anda Yesus? Kurang gitu namanya Yesus. Kenapa Sabar, sih Umi, harus sabar, pakai Umi, embel-embel sabar, kata Allah gitu? Jangan Pak. Sabar. Uni Nggak sabar, bisa. Uni sabar, Uni marah terus, sabar Uni, marah terus, sabar Uni, Nggak boleh kayak marah. gitu. Jadi- Masa maksa-maksa nama Tuhan orang disemat-sematin ke makhluk? Jangan Iya, gitulah. jadi ada namanya hak asasi manusia. Memang mungkin ini hak Bapak ini yang untuk bahagia. Jadi biarkan saja. Tugas kita hanya menghujat dia dan menghantam dia. Itu saja tugas kita ya. Biarkan. Jangan dimut lah, kalau kita itu jangan dimut. Kalian Pak, udah deh gini deh, Bapak gini lah, Bapak menghinakan Tuhan kami, itu terserah Bapak. Tapi kami tidak akan pernah membiarkan Tuhan kami namanya dihina. Bapak tahu nggak? Orang Yahudi aja Pak tidak boleh menyebutkan nama Tuhannya sembarangan. Bapak yang mengaku Tuhannya adalah bangsa Yahudi bernama Yesus, Bapak nggak pede nyebut itu nama Tuhan. Bapak katakan nama Tuhan itu Allah, sebutan itu Allah kepada makhluk berwujud, mohon maaf nih, bertulang belakang. Nggak terima kami umat Islam Pak. Kami nggak terima itu. Kenapa? Karena sebagaimana kalian mensakralkan nama Tuhan kalian, begitu juga bagi kami, sakral bagi kami. Jadi kalau di depan kami kalian sebut nama Allah itu merujuk kepada Yesus, kami tetap nggak akan pernah terima itu. Tapi kami nggak mungkin bersikap anarkis dengan apa demo, nggak mungkin. Maka kami berupaya untuk mensiarkan ilmu pengetahuan ini agar kalian tahu diri, punya identitas sendiri gitu loh. Masa nempel-nempel ke identitas agama lain gitu loh. Ini yang bikin kita berdebat hebat Pak. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah berhenti bertengkar gara-gara ini. Kenapa? Selagi kalian sebutkan nama Tuhan kami merujuk kepada makhluk bertulang belakang, para apologet ini nggak akan pernah berhenti bicara Pak. Nggak mau kami. Jangan Bapak paksa lah nama Tuhan kami harus disematkan kepada makhluk. Ganti lain lah Pak. Debata aja kek. Udahlah debata, nggak apa-apa. Atau Krishna gitu. Kenapa harus nama Tuhan kami? Jangan jangan Krishna tuh udah bagus skinnya tuh, skin biru epic. Ya Coba maksudnya skin kenapa premium harus gitu. nama Tuhan Silver kami kayak gitu orang. loh. Udah, boleh Dan tahu saya kami itu orang yang sangat nggak suka kalau Tuhan kami dinistakan. Jangankan Tuhan kami loh, ulama kami dinistakan aja kami naik darah loh Pak. bisa Kok saya beri dipaksa banget? jawab? Nggak, kenapa sih kok pengen banget gitu loh Pak, nama Tuhan kami diambil-ambil itu kenapa sih? Ya bos, boleh saya
berikan hak jawabnya. Jangan dulu Pak, Bapak aku aja belum jawab umurku berapa kok Oke Bapak lah. udah mau jawab aja. Jangan Baiklah. dulu. Umur Bapak berapa? Lain kali, Aku aja belum jawab Umur umur Bapak berapa. berapa emang? saya turun aja ya. Lain kali kalau nggak bisa saya jawab loh. Ih turunlah Kita Bapak, punya Bapak hak maksa mulu nih dari tadi nih. Habis kesabaran saya loh. Bapak mau jawab, Padahal saya aku udah aja jelasin umur tadi tuh. berapa? Saya udah jelasin tadi tuh. Udah saya turunin, dia ngancem-ngancem turun, gak usah ngancem-ngancem, saya tendang aja, dia turun. Iya, udah sabar-sabar Bang Jibril ngejelasin. Itu semua data-data yang dipunya Bang Jibril tuh dari aku tuh, ya kan Bang? Sahih. Enggak, itu bohong, masa diiyain ke bohong? Enggak. Bapak di bawah sabar ya Pak. Bapak jangan pernah membenci diri Bapak sendiri karena itu tugas kami sebenarnya, tugas kami semua Iya. membenci Bapak. Enak aja nyo. Masa dipaksa-paksa nama Tuhan kita ditempel-tempelin sama manusia? Nggak bisa lah. Enak aja. Udah dikasih data Oxford, Cambridge, apalagi tuh tadi itu Bang Mama Jibril. Maksa mulu Bapak nih. Ih, kenapa sih kalian kok pengen banget nama Tuhan kalian sama Tuhan kami? Aneh. Kami lu nggak mau sama nama Tuhan kami sama Tuhan kalian loh. Ya, ini ada Bang Leonardo. Leonardo, Muslim apa Kristen? Leonardo da Vinci nih ya. Leonardo, Dengar-dengar aja Muslim apa Kristen Bang? Hindu. Oh, Uniripa terguncang. Enggak. Hindu ya? Hindu Leonardo. Waduh. Kenapa kok? Sejak kapan jadi Hindu Leo? Oh, sejak tadi Uni bilang kenapa nggak jadi Krishna? Dia terpikir nih, dia kata Christian, keren ini kalau skinnya epic warna biru Tuhanku. Selama ini kan natural. Apa silver? Mau yang apa? Pengen ini? dengar-dengar aja Umi ceramah. Enggak, Bang Leonardo, Saya nggak ceramah. Bang Leonardo, Saya belajar. Bang Leonardo Hindu. Enggak, saya Nasrani. Oh. Oleh karena dusta Tunggu dan Tuhan semakin sebentar, melimpah. sebentar. Nasrani itu dari diksi Al-Quran dalam bahasa Inggris Nazarethian atau orang-orang dari Nazareth. Abang Nazareth bagian mana Bang? Nanti di debat lagi. Bahasa Arab. Saya tahunya lahirnya udah Kristen sih. Oh, orang Kristen berarti bukan Nasrani. Nasrani itu dari Nggak tahu orang Nasrani Nazareth. Kristen sama atau enggak saya nggak tahu. Pokoknya saya tahu saya lahir udah Kristen gitu. Siap. Kristen berarti bukan Nasrani. Sama aja. Kristen, abang kenapa sih malu Nasrani, banget aku? terserah. Kenapa sih orang Kristennya nama Tuhannya nggak bangga, agamanya nggak dibanggain? Aku lo katanya apa agama Rifa? Islam. Iya lo kenapa Ya sih? saya kan Bang udah Leo? sebut. Kamu nanya saya sebut Nasrani. Tadi bilangnya Hindu. Kamu aduh nanya lo. Kristen sama Nasrani sama, saya bilang saya nggak tahu. Saya dari kecil udah tahu Kristen itu sama Ya Nasrani. udahlah, udah nggak usah dibahas lagi lah. Apa yang Umur salah? abang berapa umur abang? Saya lebih tua setahun dari Uni. Kelahiran 86. Oh yaudah, Jawab umurnya berapa? yaudah. Dia udah jawab lebih tua setahun daripada bapaknya. Oh, Bapak. Gimana? Sekalian budak banget sih kalian. Yaudah, di sini ada Bang Jibril, ada Iman, ada Bang Peta, ada Bunda Rahma. Mau bertanya? Silakan bertanya 1001 pertanyaan. Aku moderatorin. Yuk, pertanyaan pertama. Nggak tahu saya mau bertanya apa, cuman pengen dengar-dengar aja kan gitu. Nggak apa-apa ya. Ya, di bawah aja kalau gitu biar yang lain bertanya ya, karena di sini kita sedang serius. Enggak, ini Mumpung ada bentar Bang Jibril. Leonardo. Bener nggak itu Dia nggak mau kata ditanya, dia maunya ditanya. Uniripa, Tuhan Anda itu maha lemah, bener nggak Bang? Apanya? Tuhan Anda maha lemah. Saya nggak tahu itu urusan Tuhan saya lemah atau enggak, itu urusan dia. Kamu nanya saya jawab kok kamu tertawa. Ya, udah, ini udah, mumpung udah, umat udah. Kristen di Kenapa? sini, ini ada Bang Jibril, Emang ada kenapa Bang dengan Handi, Tuhan ada saya? Iman, ada Perah. Gini loh, ini 1, 2, 3, 4 ada banyak guru-guru aku di sini. Mending kalian manfaatkan waktu ini untuk bertanya. Kalau nggak ada bertanya, ya udah turun aja ya. Karena biar kami mengedukasi publik dengan apa yang disajikan oleh sahabat-sahabat dan guru-guru aku. Oke? Saya pengen Bang- bertanya ya seputaran agama Uni aja. Seperti Lah emang apa sih? itu kata gua dari tadi lu nanya agama Islam. Tadi kan gua suruh nanya Bang. Kan saya disuruh Nanya, nanya, Bang. berarti saya Iya, karena saya nanya. Nasrani nggak mungkin saya nanya agama saya. Saya nanya Yang agama suruh Uni nanya itu. agama Oten siapa? Tanya agama Islam. Ada Bang Jibril, ada Bang Handi, ada Iman, ada Bang Peta, ada Pera. Nanya Bang, nanya aja udah, nanya aja udah. Yang bener. Nanya apa Bang? Pertanyaan pertama. Iya, Catat nih. pertanyaan saya apa ya? Tuh.
Ya jelasin aja seputaran agama Uni biar mana tahu saya. Ya yang mananya kalau dijelasin dari awal panjang. Yang mananya jelasin Ya, apa, indahnya maunya agama apa? Muslim itu seperti apa sih? Oh, indahnya Islam. Oke, gitu. baiklah. Bang Jibril atau siapa yang mau menjelaskan indahnya Islam? Indahnya Islam. Siapa yang menjelaskan? Bang Jibril besarkan Bang Jibril Akang Kian. Enggak, jangan, udah Uni aja udah. Ih, jangan aku moderator. Bang Handi silakan jelaskan indahnya Islam. Iman. Uni aja Uni. Saya kasih Immanuel jadi moderator, Uni Ripa jadi terguncang. Gue jadi moderator, gue cewek yang paling cantik di sini. Enggak, maksudnya berdua sama Bunda Rahma. Oke, emang Bunda, maksudnya kita berdua cantik Bunda. Ya Allah. Jadi indahnya Islam itu apa? Mengizinkan saya bicara. Padahal mereka laki-laki. Karena di Islam itu yang perempuan boleh mengajar. Itu indahnya Islam. Bahkan pendiri fakultas pertama di dunia itu adalah Fatimah Al-Fihri, seorang Islam. Nah, istri-istri Rasulullah saya itu ada yang pengusaha dan juga ulama. Itu indahnya Islam. Perempuan diberi hak veto. Hak berbicara sebicara-bicaranya. Contohnya hari ini nih, Anda lihat sendiri nih. Abang-abang saya ini guru-guru saya nih, tapi mereka izinkan saya bicara. Artinya apa? Saya tidak dibatasi untuk mengajarkan orang lain. Keren banget gak agama saya? Keren lah, sama juga Islam. Keren banget itu. Sama kayak nih Fatimah Al-Fihri itu. Keren. Iya, keren. Belum lagi ya, saya dijaga sama mereka. Inilah wa umat, dasarnya apa mereka menjaga saya? Dalam surah Al-Anbiya 92. Wa ummatukum umat tauhid. Jadi kalian kalau macam-macam sama aku hadapi langkahi dulu mayat Bang Handi. Artinya apa itu? Saya nggak ngerti. Wa ummatukum umat tauhid. Kalian itu umat yang satu. Artinya kami, indahnya Islam itu yang pertama perempuan dihargai dan dimuliakan. Ya buktinya apa? Saya diizinkan berbicara sebagai porsi mengajarkan kalian. Kenapa? Tidak ada larangan sebagaimana di dalam Bible. Itu kan pemahaman formal aja buat semua orang. Selesaikan dulu. Ini saya lagi ngomong belum selesai. Ini saya komparasi dengan ajaran Anda. Dalam kitab Anda, Paulus mengajarkan perempuan nggak boleh mengajar. Ini perbedaannya. Jadi nggak indah banget di Kristen itu perempuan nggak boleh ngajar. Saya nggak pernah baca kitab, makanya saya nggak tahu. Ya makanya saya kasih tahu. Abang kan nggak tahu, saya kasih tahu nih. Gara-gara si Adam diciptakan pertama kali dan Hawa yang membuat berdosa, kata Paulus dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 13, baca nih. Perempuan tidak boleh mengajar. Itu kenapa Hipatia dulu di zaman kegelapan itu dihabisi nyawanya karena dia pinter. Tahu nggak kejadian itu yang menghabisi nyawa Hipatia siapa? Patriark gereja. Perempuan dijadikan objek seksual pada waktu itu. Anda mau tahu bagaimana Islam mengeluarkan peradaban kegelapan itu? Nih, saya tunjukkan kepada Anda data. Inilah indahnya Islam. Kalau nggak ada orang Islam tuh orang Eropa masih di jalan-jalan loh. Ya, nih inilah mantapnya agama Islam. Kalau Anda tanya indahnya Islam, seindah saya di Indonesia itu di pesantren malah. Mau dijelaskan dulu Leonardo. Ya Leonardo ilmu. Ya, saya masih belum selesai. Satu tambahan Uni indahnya Islam yaitu Islam diajarkan berpikir gitu. Beda dengan server sebelah yang nggak boleh berpikir. Bahkan orang pintar tuh dieksekusi itu di masa lalu supaya sesat terus. Uni kasih data. Silakan, Uni kasih data yang disampaikan Iman tadi. Ini keren banget nih. Ini topik yang sangat luar biasa. Jadi indahnya Islam itu ternyata orang-orang Eropa itu mereka itu belajar berpikir dari Islam. Nih saya kasih kalian data nih. Ini buat kalian yang selama ini tuh ya. Nih ya. Nih saya tunjukkan datanya. Leonardo perhatikan baik-baik nih ya. Keren banget nih Islam nih. Aku bangga banget jadi orang Islam. Bangga aku bersama abang-abangku dan adik-adikku. Lihat nih. Bagaimana nih ya, National Geographic nih. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Nah, nanti kalau Anda bahas yang di Indonesia, saya bahas juga ya. Nih, coba perhatikan nih. Nah, ya. Nih, ini keadaan perempuan dulu, Bang. Ini patriark gereja ngelakuinnya ya. Mari kita baca di sini. Martir perawan Santo Agatha dari Sisilia, Eropa abad pertengahan sebelum muncul peradaban Islam adalah zaman kegelapan yang dipenuhi penindasan dan pelocohan SKS. Ilmuwan pertama Inggris adalah of Bates atau Bat ini nggak tahu aku. Menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya, Bang. Dengan kata-kata berikut, dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal. Bahkan dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini bahwa humanisme itu bukan datang dari orang-orang ateis. Nih ya, kita lihat di sini nih. Dalam transfer peradaban Muslim di Eropa, 3 perkembangan utama yang paling dapat dibedakan, yakni pertama adalah proyek penerjemahan raksasa di Italia dan Spanyol, bla bla bla. Lanjut, nih.
Disiplin humanis ini menjadi kekuatan pendorong mendasar dari peradaban Eropa yang muncul seperti ditulis oleh George Makdisi dalam bukunya Kebangkitan Humanisme dalam Islam Klasik dan Kristen Barat. Humanisme ini bukanlah filosofi ateis seperti yang sering dipahami saat ini, tetapi terdiri dari serangkaian disiplin ilmu seperti kemampuan berbicara dan menulis, pengetahuan tata bahasa, puisi, pengetahuan beasiswa, dan penelitian teks agama-agama. Ya, ini Islam, Bang. Islam adalah sebuah pengaruh bahkan dalam perspektif humanis manusia diilustrasikan oleh orasi terkenal humanis Pico della Mirandola tentang martabat manusia yang telah disebut Manifesto Renaissance dan dimulai dengan motif humanis muslim terkenal Abdallah ibnu Qutaibah, wafatnya tahun 889. Ini Bang, ini Islam Bang. Kalau Bang tanya indahnya Islam. Nah, mari kita bahas tentang pondok pesantren. Coba tunjukkan kepada saya data satu pondok pesantren. Saya mau bandingkan, mari. Tapi siap-siap mental ya. Coba, saya mau tahu di pesantren mana yang korbannya sampai ratusan orang. Tunjuk ke saya dulu. Sebelum saya buka data yang bikin Anda nggak bisa tidur 2 hari 2 malam nih. Ya, silakan. Saya tunggu nih. Kalau enggak, kasih kabar ke saya. Saya nggak mampu menunjukkan datanya. Maaf. Oke, saya mengerti tadi. Jangan jadi begini. Orang Arab jadi ya, begini? orang Arab ya yang bikin orang bangsa Eropa itu keluar dari kegelapan. Muslim Arab. Terus Islam. Muslim Indonesia malah jatuh dalam kegelapan? Karena saya dengar di berita aja Loh, sih. dalam saya kegelapan. Coba tunjukkan. Referensinya. Coba jangan ngomong. Aduh nih ya. Kalau nggak ada data jangan ngomong Bang. Kan kalau nggak ada data jangan ngomong Bang. Jangan ngomong kalau nggak ada data. Berita apa? Aduh nih keparan nih orang nih. Saya lagi buka data, Anda ngomong ngantur lagi di sini. Pernah dengar berita ya? Kan sering di berita pesantren itu. Bukan berarti saya nggak pernah dengar berita. Anda yang membawa tuduhan, buktikan dong. Nih, saya kasih bukti nih, contoh. Nih, saya kasih data nih, kayak gini nih. Saya baca berita. Saya bilang saya nggak baca berita. Muslim Indonesia itu seperti apa? Kalau ini Indonesia nih. Ini di Indonesia nih. Orang Eropa dari kegelapan, kok Muslim Indonesia malah jatuh dalam kegelapan gitu. Ya mana datanya Muslim Indonesia masuk ke dalam kegelapan? Yang ada tuh gini nih, kumpul kebo marak di Indonesia. Itu banyak sekali. Ditunjukin, saya tunggu beritanya. Kumpul kebo marak di Indonesia, kasus paling di daerah ini. Ini kumpul kebo. Di mana kumpul kebo terbanyak, teman-teman? Mari kita lihat nih. Nih ya. Penelitian yang dilakukan oleh Yulin dan Nurul Aini. Saya kan bicara masalah ini kan kegelapan ini. Loh, saya lagi nunjukin data bahwa saya ini pembaca berita. Enggak, maksudnya gini, Maksudnya gini. Kang, kasih moderator, Kang. Ini orang harus dipampat congornya nih, Kang. Ini Uni. Ya, Bang. Boleh saya maju sebentar? Ya, siap. Enggak, tapi saya selesaikan dulu ya. Saya mau lihatin ini nih ya. Ini peradaban dari Kristen nih. Peradaban Kristen ini nih. Penelitian yang dilakukan oleh Yulin dan Nurul Aini, peneliti ahli muda dari Badan Riset Inovasi BRIN mengungkapkan bahwa di Manado, Sulawesi Utara, fenomena ini cukup banyak terjadi. Kenapa dikatakan di situ? Karena ini nih. Tahun 2021 ada salah satu penelitian yang berjudul diam dulu. Saya lagi baca data. Ini saya mau bawa datanya nih. Jadi penelitian yang bernama Untold Story of Cohabitation ini menemukan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian timur, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya non-muslim. Nih, penduduknya non-muslim. Di mana tepatnya? Di Manado. Kenapa alasannya mereka kumpul kebo? Nih gara-gara ajarannya. Ajarannya apa? Proses perceraian yang rumit gara-gara nggak boleh cerai tuh. Mereka kumpul kebo. Itu gara-gara ajaran, implementasinya apa? Moralitasnya nggak ada. Itu data loh. Nah ini suara.com. Silakan Bang Jibril. Gitu. Tadi pertanyaannya indahnya Islam. Daripada saya narasi, lebih bagus saya tunjukin aja. Ada buku namanya Body Count. Body Count ini menunjukkan bahwa di 2000 tahun terakhir soal perang, ini namanya bukunya Body Count. Nah, di sini ada anti-theist, Buddhist, Christian, Indic, Islamic, Primal Indigenous, Cynic. Di Cynic ini China ya. Di sini ada list 2000 perang atau event besar 2000 tahun terakhir. Kita lihat yang paling gede. Di sini ada eventnya, ada total estimasi kematian, ada jenis tipenya, habis itu agama pelaku. Di atas 10 juta, nomor satunya Christian, satu Islamic. Di atas 2 juta Christian,
Christian, Christian, Christian, Christian, Christian, Christian, Christian, Christian, Islamic 1. Jadi kalau di sum up, ini perang apa aja kalian bisa cek. Summary-nya, jadi di sini ada antiteis yang anti Tuhan. Ini orang-orang ini nih yang tidak bertuhan. Habis itu ini si paling kasih nih, si paling kasih. Habis itu ada Islam. Islam itu termasuk yang paling sedikit mengorbankan manusia. Tapi si paling kasih lebih banyak bunuhnya daripada yang nggak bertuhan. Jadi ini soal perang ya, atau tapi kalau soal membantai ini orangnya nggak ngelawan ya. Ini ada list pembantaian 2000 tahun terakhir. Nah, si paling kasih nih, ini paling kasih nih, 33 juta. Sementara yang tidak bertuhan, antiteis, segini. Sementara Islamic termasuk yang paling kecil. Jadi Islamic ini korbannya lebih sedikit dibanding si paling kasih yang paling jago. Jadi kalau ada chart pie-nya, ini si paling kasih nih 65% ngebantai 2000 tahun terakhir. Islam ini paling kecil. Indahnya Islam. Lebih kasih daripada si paling kasih. Ya gak? Maha bener. Oh, belum selesai. Abis itu kalau mau ke, ini data sampah aja nih, kita ke Wikipedia ya. Catholic Church Sexual Abuse Cases. Uni bisa tanya sama saya, negara mana yang nggak ada? Nih, ini ada Om Paul di sini ya. Di sini ada Costa Rica, ada Dominican Republic, ada El Salvador, ada Honduras, ada Kanada. Ini kasus pencabulan ya. Di Meksiko ada, di US ada, mana lagi? Argentina ada, Bolivia ada, Chile ada. Ini kok Asia East Timor ada, India ada, Singapura ada, Austria, Belgium. Ini negara mana yang nggak dicabulin nih? Perancis ada, Kroasia ada, Germany, Ireland, Italia, Norway, Poland, Portugal, UK, Northern Ireland, Australia. Waduh, ini dicabulin semua nih, semua negara nih. Si paling kasih rupanya si paling sadis bang. Bang Jibril bawakan tadi itu, kalau nggak soal itu mayoritas yang Anda bacakan tadi itu mayoritas penduduknya Islam loh. Biar Leonardo senang. Itu dia. Ya bagi Leonardo ya. Iya ya, Islam semua itu ya, mayoritas ya. Kristen enggak ada Kristen lah, jarang kasih kok Kristen itu. Betul ya bang ya? Biar kamu seneng lah. Iya lo. Ya jangan nangis lo. Mungkin itu Nasrani semua ya. Karena di situ Islam semua tulis, itu Kristen mah baik-baik semua di dunia ini. Maksudnya di situ juga enggak ditulis di negara misalnya Argentina, oh yang buat itu orang Kristen, yang buat itu orang Islam semua itu Islam semua. Islam semua itu yang lain mah. Islam semua itu Islam. Kristen mah jangan kasih. Masa perang ya. Enggak. Islam mah masa dewa tuh, masa dewa. Enggak, Kristen mah jarang kasih, enggak ada yang begitu-begitu. Itu Islam semua itu ya. Oke. Masalah seperti itu tergantung individunya mah. Bang ya, individu lagi bicara giliran Islam, giliran Islam aja, santri, giliran lo aja, individu. Saya kan nanya tadi, menurut Umi kan seperti itu, jadi saya nanya damainya Islam. Tadi udah dijelaskan kasih. Indahnya Islam itu seperti apa? Itu indah banget Islam. Islam itu menghadirkan perceraian sebagai solusi, dibolehkan tapi tidak disukai itu. Sehingga apa? Meminimalisir adanya pertikaian, adanya hal-hal yang negatif. Berbeda dengan server sebelah. Kalau gitu makasih ya semuanya. Ntar dulu, jangan pergi dulu. Iya. Kamu nanti habis turun ini, kamu hidup
Saya mau turun kata karena saya sandal atau sundel nggak apa ya, nggak mengerti kalau dengan nanti hitung-hitung bahasa-bahasa kalian itu saya nggak ngerti maksudnya. Berapa kata sundel yang terdapat di Bible Mulung itu nanti ya? Ditanya lain kalian kasih jawaban yang lain, jadi nggak nyambung. Maaf ya, saya. Iya memang kita nggak nyambung, Bang. Kamu pintar banget di sini. Kami nggak nyambung, kamu yang paling pintar. Saking pintarnya kamu mau lewati normal menjadi abnormal, di atas normal. Lewat pintar. Akhirnya identik dengan lazy. giliran dia individu Bang Jibril. Dasar lucu. Giliran nyerang santri agamanya, giliran kelakuan dia individu. Kenapa sih Oten itu begitu terus ya? Kalau orang Betawi itu udah ngomong kayak gitu, lo berak sekebon, capek banget ngomong malu. Kagak, kalau orang Betawi mau kayak gile lu gitu. Kayak gile lu. Aduh, kadang-kadang ada-ada aja. Nek yang kalau bisa yang di bawah gini, kalau bisa yang Kristen, teman-teman Kristennya naik ya, yang otaknya di atas simpanse 1 oktav lah gitu. Oh itu individu nih, nggak bisa, susah nyarinya. Oh ini individu itu. Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam. Muslim non Muslim Bang. Bang Jibril, boleh buka data Bang Jibril? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang? Muslim. Iya, apa Bang? Bang, ada yang belum tersepil tuh Bang. Saya cuma menegaskan saja Bang. Yang mana Bang? Yang kita tuduh-tuduh Bang, Zionis itu Yahudi, Zionis itu Yahudi. Cek di Google Bang, apakah Zionis itu Kristen? Coba cek. Itu ini YouTube, nggak boleh bahas itu iya. YouTube. Di DM aja Bang, nanti saya share. Kita lagi diskusi lintas. Aku kasih data ini aja ya, data. Jadi kadang ini udah berkali-kali aku bilang ya, jangan berani-berani membandingkan agama berlendir ya. Janganlah, itu tema kesukaan aku itu. Baik ayatnya sama realitasnya. Kalau agama lendir, aku tuh favorit aku banget tuh ngebahas itu. Ayatnya ada, realitas konkretnya ada, aku punya datanya. Nggak bisa tidur kalian 2 minggu nanti. Serius. Di Indonesia juga, bahkan di luar pun juga. Nah aku tunjukin tadi tuh, ya yang banyak sekali papap hoba-hoba itu siapa tanpa pernikahan. Dan bahkan alasan mereka karena perceraian itu dipersulit gitu loh. Dan kalau kalian mengatakan bahwa di pondok pesantren, tunjuk sama aku korbannya 100 orang atau korbannya 200 lah ya. Tunjukkan korbannya 200. Sedangkan dalam gereja di Eropa, Portugal, Jerman, Spanyol, Swiss, Kanada, Belanda, Amerika, tuh rata-rata korban tuh ya. Gereja-gereja itu memproduksi calon predator itu ratusan ribu. Itu mereka kan jadi calon predator itu. Karena kata salah satu ahli psikologis yang sering lewat-lewat TikTok tuh waktu membahas tentang Saiful Jamil, orang-orang yang cenderung kepada lubang dobol anak kecil itu mereka apalagi jadi korban tuh jadi pelaku selanjutnya tuh. Jadi gereja itu memproduksi pelaku-pelaku kejahatan selanjutnya nanti, predator. Lanjut dulu Bang Jib. Sama resiko makan babi juga nih. Sifatnya jadi seperti itu. Karena DNA babi itu sama seperti DNA manusia. Jadi ketika manusia makan babi, maka DNA-nya akan menyatu. Maka sifat babi itu ya akan sama seperti orang yang memakannya. Maka orang yang makan babi sifatnya akan seperti babi. Seperti itu. Oh, pantas kalau gue ngelawanin kafir-kafir ini gonggong semua. Anjing masih buruk. Ini babi yang Aku mau nanya ya, ini serius nih. Agama mana di dunia ini yang paling banyak aturannya? Islam. Pintar. Agama mana di dunia ini tidak ada aturannya? Jangan dijawab, biar orangnya yang naik, yang jawab. Kita buktikan. Andra, selamat sore. Selamat sore Bang Andi. Ya, apa kabar Andra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Andi. Waalaikumsalam. Nah, udah lama mau cari-cari gimana cara gabungnya.
Terima kasih Bang Andi. Salam buat semua-semua. Tetap berjuang dalam Islam. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Turunkan saja Bang Andi. Salam buat semua. Salam. Makasih Bang. Ini kenapa ya internet malam ini kok ngedon ya? Tumben aja nih. Sama Bang Andi di sini juga sama. Down semua loh. Mudah-mudahan di YouTube nggak muter-muter ya. Merah gitu loh. Di OBS merah terus. Itu tuh punya gue merah tuh. Obi, selamat pagi Obi. Obi, coba Chris panggil tuh si Obi tuh. Oke, gue nggak kedengeran. Tapi masih hitam sih di sini deh. Ganti aja sama lain. Teman-teman yang Kristen lah, minimal yang agak santun aja lah, yang agak beradab aja lah yang naik. Yang etikanya ada, mau belajar. Pauzan, selamat pagi Pauzan. Gue malahnya lu Chris, lu pilih mana? Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lu ntar dulu ya, lu pilih mana Chris? Aku mau, aduh, lu diskusi sama orang yang blow on tapi ngotot tapi pinter. Nah, yang ketiga adalah blow on, jujur, bertanggung jawab. Yang mana? Yang blow on jujur bertanggung jawab. Ya bagus. Silakan Bang Pausan, apa? mau menjawab pertanyaan abang tadi aja. Tuh, kok hilang-hilang Bang Indi? Iya, apa itu Bang? Agama bikin sendiri Bang Andi. Ya udah, mending itu mobil di belakang itu lu bawa kayak kemana? Oke, Bang Andi. Yuk. Ayo tanya naik ah. Abang-abangku di sini, ustadz-ustadzku di sini. Oh, Uni. Ini ada Charlie nih, langganan lu, Bril. Gimana sih lu? Hah? Ini Charlie lu dengerin suaranya. Biar lu ada hiburan buat tidur. Coba ya, panggil. Wah, Chris, panggil dulu, Chris. Charlie, where are you? Halo? Charlie, dipanggil, ngomong. Tidur apa gimana dia? Enggak, dia belaga bego dia. Kafir ya? Ngorok dia, dasar durhaka. Udah lah, makanya aku bilang tidur apa? Oh, lagi Sakaratul Maut. Ya udah, kita turunkan dulu. Nanti kalau udah dikebumikan info ya. Silakan tante-tante lain yang mau naik, silakan di Mystic Mystery. Enggak, iya, bosan. Nih game nggak akan main sendiri, saya mesti mainin. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demisik, selamat malam. Tidak ada suara, kita turunkan. Autan 14, selamat malam. Malam. Ya, dari Islam atau dari Kristen? Ya. Islam atau Kristen? Kalau bisa tanya, Islam atau Kristen? Ya. Pukul. Nah, Bang, iya. Abang agamanya apa, Bang? Kejawen. Oh, mungkin pakai bahasa tubuh mungkin dia bakal paham nih. Pakai bahasa tubuh, diperagain. Sekali ngerjain aku. Sebenarnya orang kok kayak gini ya, oten-oten ini.
Bang Autan kalau nggak mau bicara turun ya. Kita naikin yang lain aja ya. Apa sih host The Bus ini kok malah naik? Tahu kan host The Bus yang jual obat tuh kan? Kok Kristen kayak gitu ya? Iman ini ada aja. Mana topiku Iman? Topi apa nih? Topi putih ini mana? Tapi diambil semalam. Tadi ini kan pakai topi mana? Oh itu. Jadi gini ya, ada dua materi. Aku sudah jadi gini. Yang lain lah bahasanya. Aku telah mengupdate di dalam websiteku mesia.org satu materi pertanyaan dan menjadi topik diskusi kenapa Kristen bisa layak dikatakan ajaran kasih. Dan ini belum selesai ya, dan kalian kalau ingin tahu kenapa aku nggak sepakat kalau Kristen dikatakan ajaran kasih, nanti kalian cek di mesia.org ya. Jangan lupa. Oke, siapa dulu nih? Ayi, halo Ayi. Mantan pacar aku nggak ini ya? Iya, halo. Ya halo, Ayi mantan pacar aku bukan? Oh bukan, oke alhamdulillah. Ya silakan Ayi. Ayi, Ismail, Muslim apa Kristen? Dulu waktu masih ini. Ayi, Muslim apa Kristen Ayi? Ayi, Muslim apa Kristen? Atau jangan-jangan mantan pacarnya Kang Kian Santang Ayi? Wow, terguncang. Ini berapa tahun dulu pacaran? Gimana Uni? Hah? Berapa tahun dulu pacaran? Gak pernah nih pacaran dulu nih, polos banget. Ismail Muslim apa Kristen Ismail? Gua agak cemburu aja dengerin. Ismail. Muslim Bang. Muslim ya, ada yang mau disampaikan? Oh, Ayi yang jawab. Hah? Iya ini saya di Ternate, saya mau tanya Uni. Bisa anda buka cabang api di Ternate? Insya Allah nanti ada cabang Maluku Utara ya. Kita lagi tunggu SK-nya. Mudah-mudahan secepatnya ya Bang. Oke Bang Ayi. Ini Ismail Muslim apa Kristen? Ismail. Suka? Nah, ini orang gila ini. Kristen nih kayak gini. Kenapa jadi begitu? Ini Kristen kan, kalau nggak gitu nggak Kristen. Itu kayaknya gara-gara kau tuh Iman. Si Iman lu jangan bikin orang Kristen marah. Tadi intinya kayak gitu. Muncul ludah aku. Ya orang kok makan babi sih pada begitu. Kamu pernah makan babi ya? Jangan ngomong gitu nanti kena Bennett. Halo Alan 3D. Halo. Iya, Pak Alan Muslim dan Muslim Pak Alan. Iya. Bapak Muslim dan Muslim. Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan Pak? Enggak, saya mau nanya aja. Nanya apa? Kapan agama Kristen masuk ke Indonesia awal mulanya? Bersamaan dengan penjajah, Pak. Oh, iya ya. Iya ya, itu aja. Biar otak yang lain biar tahu dia. Iya. Pak Matsu. Pak Matsu. Baik. Ya, silakan Pak Matsuani. Dari Bob. Kok jadi sempet doer tuh bibir ya. Mau berapa puluh aku juga sampai doer lu bibir. Sama kayak Tuhan lu. Pak Matsuani silakan. Jadi buat yang belum tahu ya,
gimana suara encus saat ditusuk, seperti itu dia tuh. Itu iya, pankreasnya, ususnya tuh kan tembus itu kan, jadi suara tadi tuh gitu dia. Astagfirullahaladzim, udah ya. Ya Allah, kok gini banget ya menghadapi. Sabar banget jadi Bang Jibril ya. Silakan Pak Matsu. Baik, sementara masih perjalanan, nyemak aja dulu. Ya, oke, Bapak nyemak dulu. Pak Matsu ini Muslim apa Kristen Pak Matsu? Muslim, Pak. Muslim. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ntar dulu masih perjalanan. Ya. Oh, dalam perjalanan. Oke, suara Abang kan ini noise di sini ya, Bang. Di bawah dulu ya, Bang. Soalnya noise suaranya, Bang. Nih. Ya. Halo Delon. Malam Uni, selamat malam Uni. Hai Delon, salam kenal. Selamat datang di Komannya Forum Debat Lintas Agama. Iya, malam Uni. Mau bertanya Uni, saya Kristen. Oh, Kristen Delon. Ya, pertanyaannya apa Delon? Silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak nanti Itu siapa Uni ya yang kayak kereta api? Udah nggak usah dipikirkan ya, biasa ya. Nggak apa-apa, Bang. Dia Kristen, Bang. Nggak apa-apa. Orang Dia yang jawab itu, orang yang tadi naik itu, dia lagi makan moncong babi keselak. Nah itu jawabannya. Saya curiga itu makan pantat babi Bang itu. Si Delon bisa. Ya, Delon, silakan Delon, satu pertanyaan atau 1001 pertanyaan. Pertama itu saya tanya, umat Islam ini kan percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu kan Allah. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya dan keraguan saya itu, Allah ini kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan baru dikenal di abad ke-6 atau ke-7 Uni. Terus kalau baru muncul di abad ke-6 atau ke-7, Assalamualaikum apa yang semua. diciptakannya? Itu. Oke, saya jawab ya. Saya mau kasih kamu ayat dulu ya. Saya kasih kamu ayat Al-Quran dulu. Saya jawab pakai ayat Al-Quran dulu. Ntar ya, saya buka dalilnya dulu ya. Dalilnya kalau nggak salah di Al-Baqarah Uni. Bukan. Ya, sebenarnya saya mau kasih dalil sama kamu bahwa Allah itu adalah nama Tuhan yang sudah dikenal bahkan sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan. Artinya Allah itu, sebelum kata Allah itu ada, dia tetap Tuhan. Sebelum kata Allah itu ada, dia tetap Tuhan. Itu salah ya, cara berpikirnya salah. Kalau secara historis, Islam itu memang hadir di abad ke-7. Secara historis, ingat, historis itu adalah ilmu pengetahuan manusia yang tentu jangkauannya adalah kemampuan manusia. Tapi secara esensi, Islam itu sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam dilahirkan. Karena Islam sendiri itu artinya adalah aslam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Malaikat itu patuh kepada Allah. Maka Islam, esensi aslam itu sudah ada. Nah, Allah sebagai Tuhan diperkenalkan di abad ke-7 melalui lisannya Nabi Muhammad SAW menggunakan diksi bahasa Arab. Karena apa? Karena orang-orang sebelum Nabi Muhammad, yaitu Bani Israel, mereka menyelewengkan informasi tentang Allah. Itu kenapa sampai sekarang saya tantang satu orang Yahudi dan orang Kristen menunjukkan siapa nama Tuhannya orang Yahudi. Nggak ada yang tahu. Alasannya mereka tidak bisa menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Tapi bukan gitu. Inilah kenapa saya bilang Allah itu adalah Tuhan yang benar. Kenapa? Bahkan mereka yang mengaku-ngaku menyembah kepada Tuhan yang benar tidak diizinkan menyebut nama Tuhan yang sesungguhnya. Coba saya tanya. Delon tahu tidak nama Tuhannya orang Yahudi? Silakan lafazkan. Jehovah. Ada yang coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya bahwa orang Yahudi menyebut nama Tuhannya Jehovah. Di Alkitab. Asir-nya apa? Sorry.
Brother, tolong pakai literasi ya. Bang Jibril tadi itu semua informasi yang dia berikan itu bukan dari omongan, tetapi dari data tertulis dan itu akademis. Tunjukkan kepada saya, Rabi dan Rasy Yahudi menyebutkan nama Tuhan mereka. Oh, ini buka aja. Saya minta Rabi Yahudi. Wah, maaf. Saya minta Anda membuktikan supaya Anda belajar sendiri. Kalau Anda tanya saya udah belajar, brother. Kan Anda yang bertanya di sini. Kenapa saya suruh Anda buka? Biar Anda tahu bahwa lafaz nama Tuhan sampai detik ini saya tidak pernah mendengar. Anda buka semua YouTube, Anda dengarkan semua penjelasan Rabi Yahudi, tunjukkan kepada saya, perdengarkan kepada telinga saya, rekam perkataan mereka, bagaimana mereka menyebutkan nama Tuhan mereka, lafaz nama Tuhannya. Tunjukkan ke saya. Kalau kayak gitu, Uni harus tanya ke Rabi Yahudi, Uni. Nah, jangan ajarkan saya bertanya kepada Rabi Yahudi, karena saya punya koneksi langsung kepada Ben Abrahamson. Saya punya meseknya nih langsung nih sama Ben Abrahamson. Ben Abrahamson sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu sama kami, Allah. Kalau Anda suruh saya tanya Yahudi, sebelum Anda suruh saya udah duluan. Nah itu ya. Udah tanya ke bahkan Rabi Sadia Gaon, bentar. Rabi Sadia Gaon mentranslate kata Yod He Vav He, 4 huruf suci itu dengan kata Allah. Nah, jadi kalau Anda berkata bahwa nama Tuhan kami itu baru dikenal, itu salah kaprah. Salah kaprah. Ya. Karena dalam Al-Qur'an lah termaktub nama Tuhan, satu-satunya kitab suci yang memuat nama Allah adalah Al-Quran. Maka secara historis disepakati bahwa Nabi Muhammad itu, Islam itu hadir di abad ke-7. Kenapa? Secara literatur. Tapi secara esensi, yang namanya Tuhan sebelum kata Allah itu muncul, sebelum lidah kamu tercipta, Tuhan sudah ada. Namanya Allah. Nah, ini kita diskusi begini nih, saya lucu ya. Giliran kalau kita tanya kepada orang Kristen, kenapa kalian pakai nama Allah? Kami lebih dulu pakai nama Allah. Giliran tanya sama orang Kristen lain, kan baru muncul kata Allah di abad pertama. Ini kontradiksinya kalian. Giliran kami tanya kok kalian pakai kata Allah, kami lebih dulu ada, sebelum abad ke-7 udah ada nama Allah. Kami udah Kristen semua udah pakai kata Allah duluan. Giliran Anda bertanya ke saya, kan nama Allah baru muncul. Nah, inilah kenapa kalian selalu menunjukkan bahwa kalian tuh tidak belajar. Tapi nggak apa-apa, di sini bisa belajar ya. Nah, saya ajarkan Anda cara berfikirnya umat Islam. Kami membedakan secara esensi dan secara historis kedatangan Islam. Secara historis betul di abad ke-6 dan ke-7. Tapi secara esensi Islam sudah ada sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Karena esensi Islam itu adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahudi adalah nama etnis, Kristen adalah nama pengikut. Itu baru muncul. Kristen di Antioquia. Yahudi itu kalau Yahuda lahir baru ada Yahudi. Kalau nggak ada berarti nggak ada Yahudi. Israelit yang ada. Ini berarti Islam ini tanpa historis ya, lebih ke esensi ya. Namanya agama itu memang mau mengatakan semuanya adalah historis. Emang ada gitu sejarawan yang menuliskan cerita historis tentang Adam? Blunder loh kamu nanti loh. Berarti Uni tidak perlu historis ya, yang penting yang bilang saya yang tidak perlu historis siapa? Kami itu ada nih. Bukti kalau kami itu juga menggunakan kaidah ilmiah, menggunakan ilmu sejarah nih kami punya nih. Riwayat tentang Nabi Muhammad ini sejarah nih. Bahkan saya katakan ya, sejarah Islam ini lebih tinggi daripada Bible. Kenapa? Bahkan kami punya siapa penulisnya dan siapa dari sumber-sumbernya kami tahu. Bible sendiri nggak punya loh, penulisnya nggak tahu, sumbernya mana nggak tahu. Buku sejarah Islam lebih tinggi kedudukannya daripada Biblos. Mohon maaf nih, ya saya ilmiah loh. Ya, kenapa? Setidaknya ini ada daftar pustakanya, penulisnya tahu. Bible nggak tahu kita siapa penulisnya. Tapi ya? Ini kira-kira kalau katanya sebelum Adam itu emang ada orang yang bersyahadat sebelum Adam? Uni? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu ya. Sebelum Yesus jadi Tuhan, siapa Tuhan? Kalau Yohanes 8:58 sebelum Abraham jadi aku sudah ada, itu perkataan Yesus langsung. Oke, tunjukkan ada entitas bernama Yesus sebelum Yesus dilahirkan dan bernama Yesus. Tunjukkan ke saya. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar menurut. Siapa itu? Yesus itu? Ya itu perkataan Allah di perjanjian lama. Iya, Yesus bukan. Yang berkata itu Yesus bukan. Oh jelas sesuai dengan Yohanes 8:58 tadi. Sebelum siapa Abraham yang bilang? Si Yohanes yang bilang. Berarti ribuan tahun lamanya tidak ada nama Yesus, tiba-tiba di abad pertama muncul si Yohanes bilang bahwa yang berkata itu adalah Yesus. Jadi orang Yahudi selama ini gak salah.
Kan tadi Uni bilang esensinya tuh kan sebelum Adam kan. Makanya saya tanya kalau esensi. Ngerti nggak sih? Jangan kabur-kabur. Tetap fokus di diskusi kita. Saya bertanya, sebelum Yesus jadi Tuhan, siapa Tuhan? Anda bilang Yesus. Saya minta buktikan. Kalau klaim saya juga bisa. Sebelum Abraham ada, saya sudah ada loh. Kalau saya bisa bilang gitu loh. Saya pakai dalil. Nah, saya menjawab. Iya, saya juga bisa ngeklaim. Sebelum Adam saya itu sudah ada Islam. Maka saya bilang, saya pernah tidur berdua sama Yesus di perahu. Buktinya mana Uni kira-kira? Nah, saya minta bukti di mana Yesus sebelum dia dilahirkan bahwa dia pernah ada. Sama, saya juga minta bukti. Kamu minta bukti kan? Saya minta bukti juga. Yesus mana? Di mana Yesus ketika dia belum dilahirkan? Katanya dia sudah ada. Loh, kalau cuma bilang kan saya juga bisa bilang. Saya pernah tidur bersama Yesus di kapal waktu kami di Galilea. Kata-katanya Uni kan tidak tertulis. Hanya terucap. Loh, saya ucapkan. Yesus itu bicara tertulis. Dia membawa kata-kata tertulis. Ketika dia berkata, Yohanes menuliskan, sebelum aku ada, itu perkataan Yesus atau tulisan Yesus? Uni tidak ada tulisan. Tinggal saya tulis kok, Injil according Riva. Bible according Riva. Belum teruji ya, saya tulis ya. Aku tidur. Ini saya tulis nih, tinggal dibaca nih. Aku tidur para martir, murid yang saya lagi tulis nih loh, jangan ganggu dulu. Saya membuat Injil karangan dulu. Saya membuat Bible sekarang dulu. Dibawakan tuh di mana gitu loh. Katanya kami nggak butuh historis, butuh esensi. Ya tunjukkan siapa yang bilang kami tidak butuh historis? Yang bilang saya tidak butuh historis siapa? Makanya besok telinganya diobatin. Ada masalah sama telinganya. Yang saya bilang adalah secara historis Islam itu hadir di abad ke-6. Secara esensi Islam itu sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Gimana sih? Masa gitu aja nggak ngerti? Saya jangan lari dulu. Saya belum selesai menunjukkan. Biar kasih kami. Iya makanya standby. Jangan pergi nih. Anda bilang. Saya tanya siapa Tuhan sebelum Yesus? Anda jawab Yesus sendiri karena pernah berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Mana buktinya? Kalau Anda tidak bisa menunjukkan bukti, Anda harus percaya bahwa saya pernah tidur di kapal, di perahu Galilea, di Danau Galilea bersama Yesus. Nah sekarang Uni di sini bukan di Galilea, gimana saya harus percaya? Loh, tunjukkan fotonya Uni. Waktu Yesus berkata dia juga ada di Yerusalem waktu itu dan dia katakan dia sudah ada bersama Abraham. Tunjukkan dulu foto. Iya, saya pernah bersama Yesus di Galilea. Iya, mana fotonya? Loh, emang Yesus ada fotonya sama Abraham? Loh, itu perkataan 858 dari Yohanes. Lah, ini perkataan saya. Dan semua orang di dunia tahu. Perkataan Uni kan cuma saya yang dengar, sama orang-orang di sini dengar. Cuma 2000. Oh, banyak nih 2,3 orang yang dengar. Yesus berapa orang yang dengar dia ngomong? Perkataan Yesus berapa orang yang dengar? Yesus berapa orang yang dengar? Dari ajaran ya, agama jumlahnya lebih banyak mana saya nih? Saya 2,4 ditambah akun YouTube-nya Bang Handi, akun YouTube-nya Kang Kian Santang, mungkin dia sekitar 5 ribuan nih. Ya berapa orang Yesus yang dengar? Ketika Yesus berkata aku Islam yang belajar tentang Bible itu lebih banyak itu. Iya berapa orang? Iya berapa orang? Siapa penulis Bible? 40 tahun dan cuma berjalan cuma sekitar Indonesia. Mana bisa Yesus cuma di Yerusalem doang. Saya masih mending keluar dari pulau Sumatera Barat. Yesus nggak pernah keluar dari Yerusalem. Anda mau membandingkan sama Yesus, malu Anda nanti loh. Saya masih 37 tahun, Yesus 33 tahun hidup di dunia loh. Menangan saya loh. Cuma ngibul doang ini, cuma ngibul, gak ada dalilnya. Mana esensi? Yaudah, apa perbedaan perkataan ngibul dengan perkataan yang benar? Apa bedanya? Mana esensi? Tunjukkan esensinya, biar saya apa arti esensi? Arti esensi apa? Karena esensi yang dibawakan Uni jelaskan ke saya. Esensi itu apa? Esensi itu adalah inti. Apa? Oh inti. Ya, terus kok bahas iya esensi, tunggu dulu. Kan kamu bilang, kamu mengatakan sebelum Adam. Udah kamu ngomong dulu deh. 2 jam nih saya tunggu ini. Sudah ada. Makanya saya bilang Uni tolong tuh tampilkan datanya bahwa sebelum Adam itu Islam sudah ada. Karena Uni bilang secara historis benar abad ke-6. Nah sekarang tanya Uni, sebelum Adam itu kan belum ada manusia yang lain. Esensi itu di mana gitu loh. Siapa pengikut Islam gitu loh. Oke. Islam itu dari kata aslam, tunduk dan patuh. Itu adalah karakter. Di mana karakter ini dituntut kepada orang yang memiliki din yang disebut dengan Islam. Siapa mereka? Yaitu makhluk-makhluk Allah. Apapun bentuknya, apapun wujudnya yang mereka patuh dan berserah diri kepada Allah. Dalam Islam, kami mengimani malaikat itu tunduk dan patuh kepada Allah. Maka secara esensi bahasa malaikat itu aslam. Saya tanya,
Siapa Tuhan sebelum Islam Yesus? itu patuh ya Uni ya, tunduk dan patuh pada Allah ya. Islam itu. Islam itu din, esensinya aslam. Nah, saya tanya sekarang, siapa Tuhan sebelum Yesus? Siapa Tuhan sebelum Yesus? Kalau sekarang tetap Yesus, karena kan sudah 2000 tahun yang Yang saya tanya sebelum Yesus, lu jawabnya sekarang lagi. Sebelum Yesus Tuhan siapa? Sebelum Yesus Tuhan siapa? Kalau saya jawab pakai dalil, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama Allah. Ya, yaudah. Kalau gitu mana Tuhan yang bernama Yesus di perjanjian lama? Dan segala sesuatu jauh oleh Dia. Tanpa Dia tidak. Ya mana ada Tuhan bernama Yesus di dalam perjanjian lama mana? Orang itu percaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Yohanes 1 ayat 1. Hei, Yesus tuh mati masuk kegelapan. Kok kau bilang pula dia nggak dikuasai kegelapan? Yesus itu loh diuji sama iblis juga. Saya tanya, mana Tuhan bernama Yesus di dalam kitabnya orang Yahudi? Uni harus tahu Yesus itu mati bangkit, bukan mati jadi bangke. Uni harus tahu itu. Loh, tunjukkan kepada saya bahwa Yesus nggak mati sekarang. Loh, saya bilang mati bangkit, bukan mati bangke. Iya, mati tunjukkan yang bilang dia bangkit siapa? Yang melihat dia bangkit siapa? Yang bilang dia bangkit siapa? Yang ngelihat Yesus bangkit siapa? Loh kan para muridnya. Bahkan Thomas. Ya siapa namanya? Namanya siapa muridnya? Banyak. Ada Maria Magdalena.